Halo brother, iOS 16.3 Beta 2 udah dirilis beberapa hari yang lalu. Udah aku coba juga di iPhone XS Max punyaku. Untuk size update-nya di iPhone XS Max punyaku ini nggak terlalu gede, sekitar 400 MB aja. Lalu untuk build number-nya ada di kode 20D5035i. Alfabet I di ujung dari build number-nya sendiri menandakan iOS 16.3 akan dirilis agak sedikit lama. Beberapa reviewers memprediksi iOS 16.3 officialnya akan dirilis sekitar tanggal 27 Januari atau di akhir-akhir Januari. Setelah update iOS 16.3 Beta 2 di iPhone XS Max-ku, untuk sistem datanya masih tergolong kondusif. Untuk sistem datanya size-nya sekitar 15 GB, sementara untuk iOS-nya size-nya sekitar 9 GB-an. Masih tergolong aman, normal, dan merupakan hal yang wajar-wajar aja dengan size segini. Karena memang sistem data ini di setiap iPhone pasti berbeda tergantung banyak atau sedikitnya aplikasi yang terinstal di handphone tersebut. Juga khusus untuk iPhone 14 Pro Max ada modem update dengan kode 1.41.00. Di iOS 16.3 Beta 2 ini nggak banyak update, beberapa update penting, salah satunya yang pertama adalah update Emergency SOS. Di fitur Emergency SOS ini ada penambahan beberapa fitur atau penyempurnaan dari fitur-fitur yang sudah ada. Kalau kita lihat di sini, yang sebelumnya opsi Call with Hold, sekarang di iOS 16.3 Beta 2 jadi Call with Hold and Release. Lalu yang kedua ada Call with 5 Presses, lalu disempurnakan di iOS 16.3 Beta 2 ini menjadi Call with 5 Button Presses. Lalu fitur Countdown Sound itu dihilangkan, diganti dengan fitur baru yang namanya Call Quietly. Oke, kelihatannya si Apple ini lagi melakukan improvisasi untuk fitur Emergency SOS ini, namun sayangnya untuk di Indonesia sendiri fitur ini belum bisa digunakan. Update berikutnya adalah di fitur Private Relay. Ya, waktu kita menonaktifkan Private Relay, maka akan muncul opsinya adalah Turn Off Until Tomorrow atau Turn Off Private Relay. Jadi opsi cancel sekarang di iOS 16.3 Beta 2 ini dihilangkan. Di mana di iOS sebelumnya ada 3 opsi pilihan ketika kita mau men-turn off dari fitur Private Relay ini. Di menu Security and Password ada juga fitur penambahan yang namanya Add Security Keys. Untuk mengaktifkan fitur yang satu ini, kita butuh sebuah alat tambahan yang namanya NFC Keys. Sebuah hardware yang bentuknya itu kayak mirip flash disk. Untuk mensinkronisasi dengan iPhone kita, si NFC Keys ini bisa melakukan scan lewat NFC atau bisa juga kita plug to iPhone. Jadi masukin ke port charging yang ada di iPhone kita. Fungsi dari NFC Keys sendiri kurang lebih kayak authenticator nantinya. Sehingga ketika kamu mau masuk ke sebuah aplikasi atau ke sebuah sistem menggunakan password, setelah memasukkan password untuk bisa mengakses aplikasi tersebut atau sebuah sistem tertentu, maka kamu harus mengkoneksikan si NFC keys-nya ini, mau lewat scan lewat NFC atau kamu koneksikan lewat port pada iPhone-nya. Dengan sistem security kayak gini, diklaim bisa jauh mempersulit para hacker untuk meretas sistem yang ada pada iPhone kita. Aplikasi berikutnya yang mendapat update di iOS 16.3 Beta 2 adalah Apple Maps. Ya, di Maps ini ada satu fitur tambahan yang berupa parkir. Jadi kita bisa melakukan booking parkir di area tertentu dengan lokasi yang bisa kita pilih juga sesuai dengan harganya, di sana biasanya sudah tercantum. Sekali lagi, sayangnya fitur ini di Indonesia belum support. Hanya di negara-negara tertentu aja, khususnya di Amerika. Padahal fitur ini menurutku ini keren banget, andai saja sudah bisa diaplikasikan di kita di Indonesia. Mudah-mudahan aja negara kita ke depan bisa ada fitur kayak gini dengan segera. Lanjut ke aplikasi berikutnya yang juga ada fitur tambahan, yaitu aplikasi fitness. Di sini ada sebuah fitur tambahan, yaitu fitur kickboxing. Jadi buat kamu yang senang melakukan aktivitas-aktivitas olahraga kickboxing, aplikasi fitness ini bisa membantu kamu untuk mengembangkan skill kickboxing kamu. Biar makin hebat, makin jago, dan makin pintar. Idealnya Fitness Plus ini kita harus menggunakan Apple Watch. Walaupun sekarang tanpa Apple Watch langsung di iPhone-nya itu bisa. Cuman menurutku lebih ideal kalau kita menggunakan Apple Watch. Untuk baterainya sendiri aku dapat SOT sekitar 4 jam. Memang ini sedikit agak boros dari biasanya. Dimana biasanya aku bisa dapat lebih dari 4 jam untuk SOT di iPhone XS Max-ku dengan baterai health 80%. Tapi overall masih tergolong wajar-wajar aja, nggak sampai menyebabkan panas yang berlebihan atau bahkan lag di iPhone-nya, masih oke lah. Sementara buat performanya sendiri, menurut hasil Geekbench, di single core-nya dapat 1103, sementara dari multi core-nya dapat 2791.
Dan untuk kemampuan dari GPU-nya dapat skor 5224. Hasil dari Geekbench itu memang hanya sebatas angka, sementara aku pakai beberapa waktu ini, performanya masih tergolong oke, lancar, nggak ada bugs yang berlebihan, namun ada catatan-catatan kecil yang perlu kita cermati, salah satunya adalah di aplikasi WhatsApp. Ada sedikit bugs waktu WhatsApp mendapat notifikasi, biasanya di lock screen muncul notifikasi, tapi waktu kita masuk ke WhatsApp-nya butuh beberapa saat untuk menampilkan pesan terbarunya. Biasanya normalnya kalau udah ada notifikasi di lock screen, kita klik atau buka di WhatsApp-nya langsung muncul pesannya. Tapi untuk kali ini harus menunggu dulu beberapa saat loading baru muncul pesannya. Mungkin itu aja bugs yang aku rasa di iOS 16.3 beta 2 ini. Selebihnya masih aman dan oke. Untuk aktivitas belanja di e-commerce, Tokopedia, Shopee masih lancar, nggak ada kendala, nggak ada bugs. Lalu untuk beberapa aplikasi sosial media lainnya kayak TikTok, Instagram, Facebook, dan yang lain-lainnya yang udah aku coba juga masih lancar. Nggak ada kendala-kendala atau bugs yang mengganggu aktivitas harian. Oke, itu aja catatan-catatanku mengenai update di iOS 16.3 beta 2. Nah, buat kamu yang udah install juga iOS 16.3 beta 2, coba ceritakan pengalaman kamu. Kamu tulis aja jenis iPhone kamu iPhone apa, kendalanya apa, atau mungkin ada bugs-bugs yang terjadi di iPhone kamu. Kamu boleh ceritain aja langsung di kolom komentar untuk menambah informasi dari video ini. Oke, itu aja informasi yang bisa aku share. Thank you for watching. Jangan lupa bagikan sebanyak-banyaknya karena kadang kecil untuk kita, namun berarti besar buat yang lain. See you next video. Bye-bye.